Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Semua ada mang? Alhamdulillah. Wilujeng siang oge nya ayeuna jadi bahasa Sunda yang memang biasa dicampur sakedik oge nya. Oke, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita, pada akhirnya kita dapat berjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar pelajaran sejarah. Oke, sebelum dimulai silahkan disiapkan. Kayak mana kayang? Oke, kayang tolong bikin doa. Ya, siap. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Ini udah pertengahan bulan berarti ya. Yang disebutkan angkat tangan dan bilang hadir ya. Ai Maulida Ajuli Alif Alaya Tira. Kalian sudah mempelajari mengenai teori dan saluran penyebaran agama Islam. Kalau teori berarti bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Kalau saluran berarti bagaimana Islam bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Kan sekarang bisa menjadi agama pertama terbanyak yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Tapi kalau mempelajari sejarah Islam ini bukan mempelajari agamanya, tapi mempelajari kebudayaan, mempelajari sejarah. Oke, untuk merecall materi yang kemarin, Cung. Acara. Saya ajukan tangan yang bisa. Menurut teori Gujarat, ya, kalau Islam di Indonesia itu dibawa oleh para pedagang dari India atau wilayah Gujarat. Buktinya itu adanya makam Malik As-Saleh. Ada batu nisan Malik As-Saleh. Kira-kira apa keterkaitan antara makam Malik As-Saleh dengan teori ini? Sehingga para sarjana, para ahli menjadikan batu nisan ini sebagai landasan kebenaran teori tersebut. Cuma ada yang tahu? Enggak? Jadi kenapa? Karena dilihat dari bentuk dan coraknya ternyata batu nisan makam Malik As-Saleh ini memiliki kemiripan dengan batu nisan yang ditemukan di Gujarat India, sehingga disimpulkanlah kalau ada hubungan yang erat antara Gujarat dengan Indonesia. Saluran penyebaran agama Islam di Indonesia. Cum, Adi. Oke, namanya siapa? Adi. Sorry? Adli. Oke. Adli. Juli, ada apa saja Juli? Saluran penyebaran agama Islam. Oh, pernikahan. Pernikahan. Politik. Perdagangan. Boleh dijelaskan salah satu? Perdagangan aja boleh. Perdagangan yang berasal dari luar gitu ya, atau banyak Islam. Tahun ini dipelajari oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Karena di bawah perdagangan. Jadi ada interaksi yang intens antara pedagang dari luar, khususnya yang dari Muslim, dengan orang-orang Nusantara. Untuk pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari step selanjutnya dari sejarah Islam di Indonesia, yaitu bagaimana Islam bertransformasi atau mulai berbentuk menjadi kekuatan politik. Ditandai kenapa? Dengan munculnya kerajaan-kerajaan
kanan. Ya, paham? Nah, Pak, kenapa penting? Kenapa penting mempelajari kerajaan-kerajaan? Ya, Pak. Sejarah. Ada yang suka main? Suka. Ada yang pernah ke Jogja? Ada yang pernah ke keraton? Nah, pernah? Oh, itu kan ada mempelajari itu karena ada itunya apa? Ada apa? Ada kata dasi bukti. Ada bukti dan peninggalan. Tapi pernah nggak sih bertanya ini tuh sebetulnya kerajaan apa? Enggak. Kenapa enggak? Gange. Padahal kalau kalian main ke Jogja, main ke keraton, main ke alun-alun kota gede, itu tuh banyak syarat sejarahnya. Apalagi yang berhubungan dengan kerajaan Mataram. Nah, minimal ya kalian setelah mempelajari ini ada target yang harus dicapai. Ini ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui perkembangan keberlanjutan dari Kesultanan Islam di Indonesia. Ya. Yang kedua, mampu menganalisis bentuknya. Sorry. Di sekarangnya. Oke, yang kedua, mampu menganalisis bentuknya jalur perdagangan di masa kerajaan Islam. Oke, yang ketiga ada mengetahui minimal 3 itu kalian harus capai dalam pembelajaran ini. Tapi sebelum mulai pembelajaran ada tes dulu, pretest buat kalian. Tahu untuk apa? Ini buat biar saya tahu sampai mana kalian mengetahui tentang kerajaan-kerajaan Islam, biar nanti pembelajarannya disesuaikan. Oke, nanti saya kirim ke grup. Nanti tolong diisi. Gak perlu mikir dalam, gak perlu nyari buku, nggak perlu sering. Isi aja sesuai kemampuan kalian, biar lebih natural. Sepakat? Oke, silakan saya kirim. Silakan simpan lagi HP-nya. Sudah? Oh, temankan HP-nya. Temankan. Dah. Setelah itu susah nggak? Sulit. Ada yang bisa? Mungkin setengah 50% ada? Ada. SMP pernah ya? Pernah. Nah, nggak apa-apa. Ini nggak akan berpengaruh pada nilai. Perhatikan. Di sini ada video dulu, video buat mengawali kalian belajar. Silakan cermati, analisis, dan nanti kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan. Sepakat? Oke. Sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Bagaimana dengan kerajaan bercorak Islam? Islam masuk dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1297 Masehi. Dan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Malaka. Tradisi dan kekuasaan Samudra Pasai kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Yuk sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Salah satu cara melestarikan peninggalan kerajaan berikut adalah dengan coba tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Setelah menonton video ini, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada yang bikin kalian penasaran nggak? Ada pertanyaan nggak? Dari sini ada pertanyaan nggak? Oke, tadi sudah dikemukakan ada kerajaan Islam apa saja yang ada di Indonesia. Misalkan tadi di Pulau Jawa aja, ada berapa? 1, Demak. 2, Banten. 3, Mataram. 4,
Kan Yogyakarta itu tadinya Mataram. Ada sebetulnya Cirebon, tapi Cirebon tidak masuk ke dalam video. Nah, tapi kalian penasaran gak sih? Coba, penasaran gak sih? Pernah nggak di Tasik ada kekuasaan kerajaan Islam atau dipimpin oleh kerajaan Islam yang lain? Pernah? Ada yang tahu nggak? Pernah nggak? Ada yang tahu nggak? Pernah nggak di Tasik ada berkuasa kerajaan Islam? Kalau Hindu pernah nggak? Pernah. Nanti dulu kerajaan Galuh atau kerajaan Pajajaran pernah berkuasa di Tasik. Tapi kalau kerajaan Islam pernah nggak? Pernah. Contoh apa kira-kira? Kira-kira ada yang tahu nggak? Atau ada nggak sih peninggalan sejarah Islam zaman dulu di Tasik sampai hari ini? Ada apa? Makam apa? Situ gede ada makam siapa? Pak Prabu. Wilayah siapa itu? Maksudnya dari kerajaan mana? Enggak tahu. Ada yang pernah main ke Manunjaya? Tidak. Ada yang pernah main ke Manunjaya? Pernah. Ada situs apa di sana? Ada bangunan apa di sana? Masjid apa? Ada Masjid Agung, Manon? Iya, itu juga salah satu peninggalan sejarah Islam. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sering tuh main yang namanya ziarah di Tasik. Ada tempat ziarah terkenal apa? Pamijahan. Saya siapa? Bukan. Ya. Nah, kalau ditarik dalam sejarah tadi, di Tasik juga pernah ada berkuasa kerajaan Islam. Ya, pernah dikuasai oleh kerajaan Islam. Nama kota Tasikmalaya dulu apa namanya? Itu maju, dulu kan? Apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar kata Sukapura? Nama Sukapura itu dulunya adalah kota Tasik. Dulu pernah ada kerajaan, tapi bukan kerajaan yang real kerajaan merdeka, tapi di bawah dari kerajaan Mataram. Jadi dulu Tasik itu jadi wilayah kekuasaan Mataram. Jadi kebayang nggak Mataram luasnya hampir dari ujung Pulau Jawa ke ujung Pulau Jawa, termasuk Tasik. Tapi Tasik juga punya kayak apa? Bawahan lah ya. Nanti gelarnya bupati. Tahu nama Dadaha apa? Tahu. Dadaha? Itu tuh di Sukapura, bener. Sukapura kan? Sukapura, Dadaha Sukapura, gitu kan? Kenapa gitu? Karena dulu ya ini juga Sukapura itu langsung di bawah Mataram. Setelah Mataram pengaruhnya turun diganti oleh Belanda. Nanti Tasik, Sukapura itu di bawah kerajaan Hindia Belanda. Baru nanti merdeka jadi kota Tasik. Ya, paham? Oke. Setelah itu tadi Bapak udah dapat hasil dari kalian pretest. Semua harus detail, tapi hasil pretest tadi jadi bahan pembagian kelompok. Boleh. Ya. Jadi biar apa? Biar saling membantu yang kemampuan tinggi, yang kemampuan tinggi dan rendah. Bapak mau nyebutkan saat ini saat rendah, tapi nanti kalian saling membantu. Ya paham? Oke. Yang saya sebutin kelompok 1 di sini, kelompok 2 di belakang, kelompok 3, 4, 5, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Aji, Cungen, Ajli, siap. Alea, mana Alea? Dandi, saya akan menjelaskan dulu. Minimal ada 8 kerajaan yang kerajaan Aceh. 3 Demak. Demak mah beda. Demak. Yang keempat Banten. Yang kelima Mataram. Ini Mataram. Yang keenam ada Banjar. Yang ketujuh mau apa? Gua Talo dan Manado dan Tidore. Ya. Bapak apa saja yang harus dicari? Nih, di sini sudah ada LKPD, jadi nggak perlu kemana-mana, patokannya LKPD. Ya. Nanti ada kalian harus cari letak geografis, di mana letak kerajaannya, di mana berdirinya dan kapan berdiri. Yang kedua, sumber sejarah, kira-kira adakah peninggalan-peninggalan Pasti ada yang dihasilkan oleh kerajaan tersebut, mau itu tulisan, benda ataupun candi, kebudayaan ataupun yang lain. Yang ketiga, ada raja terkenal. Biasanya raja terkenal ini raja yang pertama kali muncul, atau raja membawa pada puncak kejayaan, atau raja yang rada ngahiwal. Sok ayah kan? ya. Atau akhir boleh. Sistem politiknya seperti apa? Kehidupan sosial atau budayaan ini gimana? Dan kenapa kerajaan tersebut bisa runtuh? Oke. Ternate Tidore. Aceh. Aceh. Ada enggak misalkan ada enggak pengklasifikasian sosial, atau ya biasanya masyarakatnya hidup dari apa, itu boleh. Ada enggak budaya, ada enggak sesuatu yang kamu temui dalam diskusi ini? Kerucuannya doang sama kapal letak geografisnya gimana? Oke, sebelumnya belum tahu. Belum. Bijak. Katanya keruntuhannya gara-gara apa? Bijak. Karena orang Islam harus bertahan dengan Aceh karena ingin mengambil. Terus tapi Mataram Islam ada video bantuan kepada ini. Ada yang masih kesulitan. Nyari apa? Yang tadi janji apa? Ada kesulitan nggak? Enggak. Mana teknik Udah tahu jawabannya. yang keruntuhan. Oke. Kita sudah diskusi, terus ada yang presentasi. Kita melakukan post test. Silahkan isi kembali link yang tadi disebarkan. Kira-kira ada perubahan atau tidak? So, silakan. Waktunya dipercepat. Mohon. Gak perlu searching lagi, kan kalian sudah belajar. Nya ditunda dulu. Saya kasih waktu sampai nanti pukul 19.00. Paham? Paham. Untuk sekarang duduk sesuai kelompoknya, tapi yang rapi. Nah, kita akhiri ya. Tapi sebelum kita akhiri, kira-kira dari pembelajaran tadi apa sih yang harus diperbaiki dan apa yang harus dipertahankan? Benar kan tentang pembelajaran? Oh Pak, kayaknya lebih bagus gini kalau belajarnya. Ada nggak? Gak apa-apa, kritik biar kita sama-sama memperbaiki. Ya, boleh. Siapa namanya? Saya Sheila. Boleh Sheila. jadi saya kan
Oke, terima kasih. Kita sudahi saja pertemuan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Tapi sebelum ditutup, Papa punya pantun. Kalian boleh mengiyakan. Ya, oke. Serius ya, tang jawab diputingkan. Saninten buah saninten. Cakep. Dibantu kapal-kapalan. Cakep.